Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab fastabiqul khairat, bab dalam terus menerus dan bersemangat untuk membuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan yang pertama dalilnya adalah fastabiqul khairat, teruslah di antara kalian untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Kemudian beliau memberikan kepada kita ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala syarih rahimahullah, wal hathu min tawajjuh lil khairi ala iqbali alayhi bil jidd min ghairi taraddud. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala, bab al mubadarati ila al khairati wal hathu min iqbali ala al khairi wa yataqif min ghairi taraddud. وهذا نوعان: الأول مبادرة ومسارعة إلى الخير، والثاني أن الإنسان إذا عزم على شيء وهو خير فليمضي فيه ولا يتردد. Maka mengenai bab tadi, seseorang itu diserintahkan untuk segera dalam melakukan kebaikan. Itu ada dua maknanya: segera dalam melakukan kebaikan dan mengejar seluruh kebaikan yang ada. Yang kedua, sesungguhnya manusia jika telah memiliki azam, keinginan yang kuat dalam suatu kebaikan, maka kejarlah dia sebelum datang kepadamu engkau tidak bisa lagi menunaikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk berhaji, segera tunaikanlah dia sebelum datang kepada kita awarid yang membuat kita tidak bisa melakukan haji tersebut. Maka yang pertama, al-mubadarah, bersegera itu diddul mubadarati at-tawani, lawan dari orang yang bersegera adalah menunda-nunda. Wal kasal, dan malas. Wa kam min insanin tawani wal kasal, dan betapa banyak manusia yang malas. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dhaif. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya, kuat dalam segala hal, tidak hanya dalam anggota tubuhnya. Khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dhaif, lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Lemah dari mana? Lemah dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lemah dari keinginan yang kuat untuk mencapai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk, maka bersemangatlah di atas yang memberikan manfaat kepada kalian. Wasta'in billah, dan meminta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan pula malas, lemah. Fal insan, maka manusia, yang bagi lahu an yusari' fil khairat, maka manusia untuk bersegera dalam kebaikan. Kullama dzukira syai'un min khair, ketika disebutkan kebaikan, segeralah sebutkan kebaikan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza arada ahadakumul hajja falyata'ajjal." Seseorang di antara kalian yang ingin melakukan haji, falyata'ajjal, maka bersegeralah. Fa innahu qad yumridul marid, maka terkadang ketika haji itu datang kesempatannya kepada kita, datang pula penyakit. Wa tudhhur rahil, dan terkadang kendaraan itu tidak ada. Wa tu'ridul hajah, dan terkadang di saat manfaat itu datang, kesempatan itu datang, datang pula hajah, kebutuhan yang lainnya. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Di antara sabdanya Rasulullah SAW juga, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf dari seorang laki-laki adalah yang paling depannya. Maka itu menunjukkan
perintahnya seseorang untuk bersegera terus-menerus dalam kebaikan. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan saf yang terbaik bagi perempuan adalah belakangnya. Namun itu dahulu sebelum adanya hijab, dan sekarang dipisah antara bangunan laki-laki dan ikhwan, maka kembali kepada hukum yang pertama. Namun syahid yang di sini adalah seorang laki-laki sebaik-baik safnya adalah yang pertama, maka bersegeralah untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian sabdanya pula, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhiruhumullah, suatu kaum yang terus-menerus dalam kelalaian, ya, terus-menerus dalam keterlambatannya, hatta yuakhiruhullah, sehingga Allah pun membuat dia terlambat dari segala kebaikan, terlambat dari seluruh keberkahan dan rahmatnya, bahkan iyadzubillah terlambat dari kemudahan dalam hisab yang Allah berikan. Maka bersegera dalam kebaikan agar tidak jadi Allah telatkan kita dalam segala hal kebaikan. Kemudian dalam ayat berikutnya beliau menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan pernah Allah mengakhirkan jiwa yang telah Allah takdirkan ia mati saat ini. Kemudian mereka orang-orang yang meninggal selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika engkau membangkitkanku kembali, maka aku akan beramal amalan saleh dan akan menginfakkan seluruh amalan yang harta yang mereka miliki. Maka bersegeralah untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal di kehidupan yang berikutnya. Maka dalam ayat ini bersegera untuk mencari ampunan. Maka bagaimana itu? An yusari al-insan ila ma fihi al-maghfirah. Mereka manusia itu mencari ampunan dari dosanya dengan beristighfar. Qaulihil istighfar, Allahumma ighfirli, atau Allahumma inni astaghfiruka wa ma asbaha dzalik, dengan lafaz-lafaz Allahumma ighfirli, Allahumma inni astaghfiruka, dan selainnya. Dan di antara asbabul maghfirah, sebab-sebab pengampunan adalah as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Sesungguhnya salat yang 5 satu dengan yang lainnya itu penghapus bagi dosa yang ia lakukan jika dia menjauhi dari dosa-dosa besar. Wal jum'atu ila jum'ati, atau satu Jumat ke Jumat yang lainnya itu merupakan ampunan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu batil kabair. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari Ramadan yang lainnya ke Ramadan yang lainnya itu merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza batil kabair, selama dia menjauhi dari dosa-dosa besar. Maka celaka bagi mereka yang sama sekali tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Betapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Siyamu Asyura, ya, yukaffiru sanatan madiyah. Puasa hari Asyura dikatakan menghapus tahun yang sebelumnya. Wa siyamu Arafah yukaffiru sanatan madiyah wa ma ba'dah. Ya, sedangkan puasa Arafah itu menghapus 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan setelahnya. Maka celaka bagi mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketika dia menaiki mimbarnya dan berkhutbah, seraya mengatakan amin amin amin, dan dikatakan kepada para sahabat, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Kemudian dia menjawab doa Jibril, seseorang yang mendapati Ramadan kemudian keluar dari Ramadannya, walam yughfar dzunubahu, namun tidak diampuni dosa-dosanya. Kesalahan siapa? Dia sendiri, hamba itu sendiri, tidak mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doa Jibril? Semoga dia mendapatkan kehancuran, halak. Maka diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyadzubillah. Jadi betapa banyak sebab-sebab kita mendapatkan rahmat Allah, sebab-sebab mendapatkan syafaat. Di antaranya adalah menjawab azan, kemudian mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan. Itulah di antara syafaat-syafaat yang mendapatkan kita raih. Kemudian yang kedua, al-amru tsani wal jannatu 'arduha as-samawati wal ard. Jadi setelah kita meminta ampunan kepada Allah, maka Allah berikan kepada kita ganjaran berupa surga yang luasnya seluas langit dan
bumi. Di sini terdapat faidah yang sangat detail, bahwasanya seseorang itu dalam beribadah harus mencari balasannya, ya. Karena rukun ibadah itu ada 3. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ar-rahbah, raja, mengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khauf, disertai dengan takut kepada Allah. Maka di sini kita diperintahkan untuk takut, telat meminta ampunan. Ya kan, maka kita bukan wasari'u ila maghfiratin, mintalah ampunan kepada Allah. Kita diajarkan untuk takut kepada Allah. Kemudian apa? Raja, mengharapkan akan balasannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita, ibadahmu tidak sia-sia, ibadahmu tidak akan hilang begitu saja, namun Allah memberikan ganjaran kepadanya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah mahabbah. Bagaimana seorang akan beribadah kepada Allah tanpa ada rasanya cinta? Maka itu bukti dari kebenaran dia dalam beribadah ada dengan mencintainya. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Man 'abadallaha bil khaufi faqat fahuwa haruriyah, wa man 'abadallaha bir raja fahuwa murji'ah, wa man 'abadallaha bil mahabbati faqat fahuwa zindiq, wa man 'abadallaha bir raja wal khaufi wal mahabbati fahuwa mu'minun mutawakkil." Ya. Seseorang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka dia adalah orang-orang haruriyah. Barang siapa yang menyembah Allah hanya dengan rasa pengharapan saja, mengharapkan balasannya tanpa takut dan mencintai, maka mereka adalah murji'ah. Barang siapa yang menyembah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka mereka adalah orang-orang zindiq, munafik. Ya. Adapun yang menyembah Allah dengan rasa cinta, pengharapan pahalanya, ganjarannya, serta dengan meminta rasa takut kepadanya, maka itulah orang-orang yang beriman dan bertawakal dengan sebenar-benarnya. Jadi di sini wasari'u ila maghfiratin, mintalah ampunan kepada Allah, rasa takut. Mir rabbikum wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kemudian uiddat lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman adalah yang menjadikan amalannya dari zahiran wa batinan, ya, bin aqwal au fi'lin, seluruhnya itu menjadikan tameng bagi dia dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan bertemu kepada Allah dan berbicara kepada Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada terjemah di antara dia dan Allah. Kemudian wa yara aymana min, dan dia melihat sebelah kanannya, illa ma qaddam, kecuali apa yang telah ia amalkan. Wa yara fi ashmalihi illa ma qaddam, dan dia melihat dari amalan yang sebelah kirinya kecuali apa yang telah ia kerjakan. Wa yara amamahu illa an-nar, dan dia tidak melihat ketika itu di depannya kecuali api neraka. Fattaqin nar walau bisyikki tamratin, maka lindungilah dirimu dari api neraka itu meskipun dengan bersedekah sebiji kurma. Maka apa itu ketakwaan kepada Allah? Menjadikan amalan-amalan saleh sebagai tamengmu untuk dirimu sendiri dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iyadzubillah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum sehingga kami mengutuskan kepada mereka rasul yang menjelaskan kepada mereka mana yang menjadi tameng dirinya bagi api neraka. Dan Allah juga tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama mereka masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalilnya a'dadtu. Maka apa itu pengertian surga? Surga sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga itu adalah sesuatu yang aku siapkan kepada orang-orang yang saleh. Apa itu pengertiannya? Yang tidak pernah dilihat olehnya. Wala udhurun sami'at, dan tidak pernah pula dikisahkan sama orang siapapun itu. Apapun yang mereka kisahkan dari segala keindahan, surga di atasnya. Apapun yang mereka perdengarkan kepada orang lain dari keindahan surga, dengan khayalan mereka, surga di atasnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang terakhir adalah surga tidak pernah terlintas keindahannya di hati setiap manusia apapun. Ya. Apabila engkau maka hayalkanlah surga setinggi-tingginya, maka surga itu lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
A'dadtu li ibadis salihin, aku menyiapkan kepada orang-orang yang saleh, yang bertakwa tadi, ma la ainun ra'at, apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terlintas di hati manusia apapun. Ibadallah, maka kita kembali kepada hadis yang pertama di dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fal hadithul awwal fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il laili mudlim, karena fitnah itu datang seperti gelapnya kegelapan malam. Engkau mencari di sana hidayah, engkau mencari cahaya, sangatlah susah. Yusbihu rajulun mu'mina, di pagi hari seorang itu dapat beriman kepada Allah dengan ikhlas. Wa yumsi kafiran, namun di sore harinya dia bisa menjadi kufur dikarenakan fitnahnya tadi. Wa yumsi mu'minan, dan di sore harinya dia dalam keadaan beriman. Wa yusbihu kafiran, dan di pagi harinya dia dalam keadaan kufur dikarenakan fitnah itu mengerikan datangnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena mereka menjual kepada dunia dari apa yang mereka miliki. Mereka jual waktunya untuk dunia. Mereka jual seluruh kesempatan yang Allah berikan dari mendapatkan ampunan untuk meraih dunia yang tidak mengayakan dia sekalipun. Tu'radul fitanu 'alal ibadi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu datang kepada seseorang seolah seseorang itu menenun benang satu demi satu. Fa ayyuma qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatun aswada. Setiap hati yang menerima dari tenunan tadi, satu persatu datang pelan, namun menjadi banyak. Maka setiap hati yang terus meminum fitnah tadi, nukitat fihi nuktatun sauda, maka Allah tuliskan baginya titik hitam. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Setiap hati yang menolak dari fitnah yang datang pelan-pelan itu, maka Allah berikan kepadanya titik-titik putih. Sehingga seorang yang pertama tadi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawah. Jadi seseorang terus-menerus meminum dari apa tadi? Dosa dan fitnah. Dia tidak lagi mengetahui apa itu kebenaran dan apa itu kesalahan, kecuali dia ukur semuanya dengan hawa nafsu. Kal kuzi mujahhiya, seperti cangkir yang terbalik, tidak dapat diisi dengan hikmah, cahaya keimanan dan air yang bermanfaat. Maka dipermisalkan kal kuzi mujahhiya, sebagaimana cangkir yang terbalik, tidak dapat diberi hidayah. Dia telah mengukur segala sesuatu dengan hawa nafsunya. Dia mencari segala sesuatu dengan hawa nafsunya. Maka dia tidak mengetahui lagi kebenaran dan keburukan. Iyadzubillah. Maka seperti itulah keadaan manusia di dalam kehidupan jika dia terus-menerus menelan fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, badiru bil a'mal, ay yakni asri'u fil amal, bersegeralah untuk kebaikan. Wal muradul a'mal, di sini disebutkan badiru bil a'mal, bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan, yakni amalan-amalan saleh. Ma bunya ala amrain, yang dibangun di atas dua perkara, al-ikhlasu lillahi ta'ala wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada dua syarat ini dalam beramal? Karena seseorang beramal tidak ikhlas, fahuwa riya, hilang amalannya. Seseorang beramal tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batal amalannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tidak. Apabila seorang melakukan amalan tidak ada landasannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi syarat diterimanya amalan adalah ikhlas kepada Allah wa mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seseorang yang beribadah mengikuti Rasul tanpa mencintai Allah Subhanahu wa taala, tanpa ikhlas, maka dia riya. Dan seseorang yang beribadah hanya ikhlas kepada Allah, bahkan terseduh-seduh menangis dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad, maka dia bid'ah. Iyadzubillah. Bagaimana engkau mengatakan mencintainya sedangkan engkau tidak mengikuti apa yang ia ajarkan? Apa hikmah diutusnya Nabi kecuali mengajarkan tata cara kepada manusia, ya? Kemudian al-fitnatu minha bil a'mal, amal udah, amal saleh. Syaratnya gimana? 2, ya. Ikhlas, kemudian mutaba'ah. Kemudian fitnah. Apa itu fitnah? Al-fitnatu minha ma yakunu min syubhatin. Fitnah itu terbagi 2. Bisa datang berupa bentuk syubhat, ya, pemikiran-pemikiran yang salah. Wa minha ma yakunu syahawat. Dan fitnah itu yang kedua adalah fitnah syahawat. Hawa nafsu, keinginan tahta. Hawa nafsu, keinginan mendapatkan segalanya. Hawa nafsu tamak, hasad, dengki. Hawa nafsu untuk melampiaskan kepada lain sebagainya. Maka fitnah itu hanya 2. Fitnatus syubhat, pemikiran-pemikiran yang salah, menyeleweng. Wa fitnatus syahawat, dan fitnah-fitnah berupa syahwat, ketamakan, dan lain sebagainya. Wa min dzalika ma yahsulu minal muamalati minal umuril musyabahah. Dan di antaranya apa-apa yang menjadi bukti berupa muamalah-muamalah yang bersyubhat, allati hiya wadhihatun fi qalbil mukin, yang terkadang itu jelas syubhat bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, wal mutasyabih fi qalbid dhali wal iyad billah, dan terkadang itu merupakan mutasyabihat bagi orang-orang yang dhal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin jelas mengatakan itu adalah mutasyabihat, itu adalah yakin di atas keimanannya kepada Allah. Namun orang yang sesat, memiliki keburukan, keinginan yang lain, tidak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan itu mutasyabih. Ya, dia mengatakan itu amalan yang tersembunyi, amalan yang bimbang, bisa dilakukan kanan dan kiri. Padahal itu amalan yang yakin jika engkau dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Betapa banyak seorang itu melakukan amalan-amalan yang baik. Alladzina dhalla sa'yuhum, namun mereka lari jalan yang benar. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira mereka selama ini melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Jadi bangunlah seluruhnya di atas keikhlasan kepada Allah, agar tidak menjadi orang yang mengira dia selama ini melakukan kebaikan, namun rupanya dia melakukan lawan dari kebaikan itu. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang keluar dari jalan yang benar. Fil hayatid dunya, dari kehidupan dunia ini. Wa yahsabuna, dan mereka mengira annahum, mereka yuhsinuna sun'a, berbuat dengan kebenaran. Ya. Maka teruslah mencari kebenaran yang sebenarnya dengan mempelajari ilmu agama ini. Maka hilanglah darinya fitnatus syubhat. Karena membunuh syubhat hanya dengan mempelajari agama, dan membunuh syahwat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wa takunu al-fitnatu min syahawatin, bima'na anna al-insan ya'rifu anna hadha haram, walakin li'anna nafsahu tad'u ilayhi fala yubali hal yaf'alu al-haram wa ya'lamu anna hadha wajib, lakin nafsahu tad'u lil kasal fayatruku hadha wajib. Maka setelah fitnah syubhat lewat, maka sekarang kita membahas tentang fitnah syahwat, yaitu seseorang mengetahui akan hukumnya suatu amalan, baik itu wajib ataupun sunnah ataupun mubah, atau itu haram atau makruh, namun ia memilih yang sesuai dengan hawa nafsunya. Walakin nafsuhu tad'u ilaih, dan manusia dan jiwanya itu menyeru kepada keburukan tadi. Inna nafsa la'ammaratum bis-su'i, sesungguhnya jiwa itu menyerukan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang Allah berikan rahmat, mereka Allah berikan ampunan, mereka Allah berikan perlindungan. Maka mintalah kepada Allah hidayah taufik wal ilham dengan mempelajari hidayatul irsyad dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara contoh-contoh dari fitnatus syahwat, beliau menyebutkan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa'.
tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang paling berat bagi laki-laki setelahku kecuali fitnah laki-laki itu kepada wanita. Maka beliau memberikan contoh kepada kita fitnah yang paling terbesar. Setelah Rasulullah SAW mengatakan taraktu ad-din ala bayda lailuha kanahariha la yuhliku anha illa halik. Beliau mengatakan aku meninggalkan agama ini sebagaimana putihnya telur, ya. Barang siapa yang keluar darinya, maka dia akan celaka. Jadi agama telah sempurna. Namun beliau memberikan kepada kita, aku tidak meninggalkan fitnah jadi tetap ada fitnah setelah sempurnanya agama. Aku tidak meninggalkan fitnah kepada laki-laki kecuali fitnah yang paling besar adalah wanita. Maka jauhkanlah kita dari semua itu. Kemudian sabdanya juga ittaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Jauhilah oleh kalian para wanita dengan yang tidak halalnya. Fa inna awwala fitnati bani Israil, karena sesungguhnya fitnah yang menimpa Bani Israel yang pertama kanat fin nisa, karena dalam masalah wanita. Waladainal an fi mujtama'ina, maka di antara perkumpulan kita man yad'u ila hadhihi ar-radilah, yang menyerukan kepada kerendahan ini, wal iyadu billah, bi asalibin matluwiyah, dengan tata cara metode-metode yang tersusun. Yatluna biha asma'an la tamutta ila ma yakuna bisilah, dan mereka menyerukan nama-nama yang mengatakan kesetaraan gender. Yang mereka inginkan hanyalah mengeluarkan para wanita dan mengerjakan para wanita sebagaimana kerjanya laki-laki. Untuk apa? Melampiaskan syahwat yang mereka inginkan. Namun mereka memiliki keinginan yang terselubung. Innal fitnata Bani Israel, karena fitnah Bani Israel itu yang pertama adalah karena wanita. Wahum a'zamu fitnatin, dan mereka adalah fitnah yang paling besar. Wahunasun al'an yahkuna kulla hayatin min ajli an yaruddal karamatal mar'ah. Dan sekarang manusia bekerja keras untuk apa? Mengeluarkan para wanita dari karamatal mar'ah, harga diri mereka sendiri. Min ajli an yaj'alu kaswar, menjadikan mereka seperti foto-foto, au kaddum, atau menjadi tontonan-tontonan. Walakin bihaulillah, namun dengan pertolongan Allah, anna du'a al-muslimin saufa yahuttu bihim, namun doa kaum muslimin akan menghancurkan apa yang mereka bangun. Al-muhim, maka yang terpenting anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzarana, memperingatkan kita, min hadhil fitnah, dari fitnah ini. Hiya kaqitta'il laili muzlim, yang fitnah tadi, contohnya fitnah wanita, datangnya seperti gelapnya malam. Yusbihul insanu mu'mina, terkadang manusia datang pagi harinya dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, dan sore hari dalam keadaan kafir. Wal iyazu billah, yaumun wahid yataraddaduna 'anil islam, di dalam satu hari yang sama seorang dapat keluar dari Islamnya. Yakhruju minad din, keluar dari agama. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, dan sore harinya dia beriman, pagi harinya terkadang ia dalam keadaan kekufuran. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah melindungi kita. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual seluruh apa yang mereka miliki, seluruh sesuatu manfaat nikmat yang telah Allah berikan dengan sedikitnya dari dunia ini. Wala tadhun anna 'aradun minad dunya huwal mal, dan jangan pernah engkau kira bagian dari dunia itu hanya harta, enggak. Wa kullu mutamatti' dunya 'aradun, maka sesuatu yang dapat melalaikan, yang dapat membuat engkau ternikmat di dalamnya adalah bagian dari yang engkau kejar itu. Wa su'alul mal, dan meminta harta, wal jah, kedudukan, au riasah, atau kepemimpinan, wan nisa, bahkan wanita, termasuk dari bagian dunia yang kita kejar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Engkau menginginkan banyak dari harta dunia, namun Allah memiliki yang lebih banyak dari itu. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, engkau mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang di dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah, sesungguhnya Allah memiliki banyak maghanim, kumpulan-kumpulan harta yang lebih banyak dari dunia ini. Man kana yuridul ajilata, barang siapa menginginkan kebahagiaan yang segera, ajjalna lahu fiha, Allah akan berikan kepadanya kebahagiaan itu segera.
sebagaimana yang ia tidak. Man nasya, bagi yang ia minta. Liman nurid, apa yang ia mau. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura. Kemudian Allah lemparkan ia kelak di surga setelah melakukan semua kemungkaran yang dia inginkan di dunia. Allah lemparkan dia ke dalam madhmuman madkhura, dalam neraka jahanam, terhina dan terburukkan. Maka jadikanlah dunia ini tempat kita beramal sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi mereka yang melakukan keburukan. Surga gimana? Bagaimana neraka gimana? Maksudnya adalah seseorang mukmin terpenjara dengan aturan-aturan yang membuat dia selalu dalam kebenaran. Sedangkan surga bagi orang yang kafir adalah mereka terbebaskan tanpa adanya ikatan. Apa yang ia lakukan sebagaimana layaknya hayawan, balhum adallu sabila. Inhum kal an'ami balhum adall. Mereka itu sebagaimana hayawan yang tidak lain hanyalah makan dan apa yang ada di bawah perut. Balhum adall, dan mereka lebih dari hayawan. Karena apa? Mereka memiliki akal namun tidak digunakan. Kemudian fahaula'il ladzina yusbihuna mu'minan wa yumsi kafira. Maka mereka yang tadi paginya beriman kemudian sore harinya kufur, atau sebaliknya, kulluhum yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya. Maksudnya menjual agamanya adalah melanggar aturan-aturan yang telah Allah batasi dengan bagian dari dunia. Nas'alullah an yu'idana wa iyyakum minal fitan. Wasta'idu daiman ya ikhwani minal fitan. Wa ma a'dhama ma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tashahhada ahadukum, yakni tashahhudul akhir, falyasta'id billahi minal arba'. Maka seorang sehendaknya untuk meminta ampunan kepada Allah dan perlindungan dari kekufuran yang di pagi hari setelah keimanan yang di sore hari, atau sebaliknya. Dengan apa? Dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari api neraka. Meminta perlindungan dari api neraka, tentunya dari semua jalan yang mengarahkan kepada api neraka. Wa min adzabil qabr, dan meminta perlindungan dari azabnya kubur. Tentunya maksud dari ini adalah meminta untuk ditutup seluruh jalan kepada azab kubur itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan ataupun mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah dajjal. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sirwah bi kasri sin al muhmalah. Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qala: Sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Madinatil Asr. Ketika itu aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah salat Asar. Fasallam, kemudian salam. Tsumma qama musri'a, kemudian ia segera berjalan dengan cepat. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'ihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkahi bahu-bahu jamaahnya. Kemudian hingga sampai pada rumah salah satu di antara istrinya. Fafazi'an nasu min sur'atihi, terkadang maka manusia kaget dengan cepatnya itu. Fa kharaja alaihim, kemudian Nabi Muhammad keluar kembali kepada mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, dan melihat manusia telah terkejut dengan cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana, aku ketika salat mengingat adanya guci yang tersimpan di rumahku. Fakarihtu an yahbisani, maka aku tidak ingin tertahan dengan itu. Maksudnya tertahan, dia memikirkan terus akan adanya emas yang harus dia bagikan. Fa amartu bi qismatihi, maka kemudian aku memerintahkan para sahabat untuk membaginya. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin kuntu khallaftu fi baiti tibrin min sadaqah. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku meninggalkan sedikit dari kendi yang berisikan sedekah seorang. Fakarihtu an abitahu, dan aku tidak ingin kendi itu bermalam di rumahku. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera dalam menunaikan kebaikan, bersegera dalam menunaikan amanahnya, yaitu apabila mendapatkan amanah berupa kendi yang harus dibagikan kepada para sahabat, maka dia bersegera membagikannya. Bahkan ia tidak ingin itu bermalam di rumahnya. Itu menunjukkan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi contoh yang dapat kita kerjakan. Sekian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.